Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Nah, kita kembali lagi di pelajaran fisika bersama Ibu Sari. Nah, persiapkan semua alat tulisnya ya. Jangan lupa sebentar lagi link absen akan dibagikan. Jadi, stay tune. Nah, setelah minggu lalu kita melakukan penilaian harian yang pertama, kita hari ini akan masuk kepada bab baru yaitu vektor. Pada bab sebelumnya kita telah belajar jenis besaran menurut penyusunnya, yaitu ada dua macam, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang jenis besaran menurut ada atau tidaknya arah, yaitu ada dua juga. Pertama adalah besaran skalar. Jadi, besaran skalar adalah besaran yang punya nilai saja. Jadi dia punya nilai, contohnya waktu, suhu, volume. Nah, perlu diketahui di sini bahwa besaran skalar tidak tergantung pada arah atau sistem koordinat. Jenis yang kedua adalah besaran vektor. Kalau tadi besaran skalar cuma punya nilai, besaran vektor di sini adalah besaran yang punya nilai dan arah. Contoh kecepatan, percepatan, gaya. Nah, kalian kan sudah pernah dengar, misal seorang teman mendorong meja dengan gaya 20 Newton ke arah kanan. Seperti itu kan biasa ya. Itu contoh bahwa gaya adalah besaran vektor. Di sini yang harus kalian ketahui, besaran vektor tergantung pada sistem koordinat. Jadi arah sangat penting di besaran vektor. Ada pertanyaan tentang pengertian dari besaran skalar dan besaran vektor? Kalau ada, silahkan komen di GC ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara penggambaran dan penulisan atau notasi vektor. Nah, perhatikan layar. Di situ kan sudah ada gambar sebuah vektor. Vektor PQ. Titik P kita sebut sebagai titik pangkal vektor dan titik Q di situ adalah ujung vektor. Tanda panah menunjukkan bahwa arah vektor. Jadi, panjang dari titik P ke Q itu merupakan panjang dari vektor. Selanjutnya, notasi vektor. Vektor bisa ditulis dengan huruf tebal. Selain dengan huruf tebal, kita bisa menulis dengan tanda panah di atas. Misalnya ada A, di atas huruf A di situ ada tanda panah. Itu contoh notasi vektor. Selain di huruf tebal atau diberi tanda panah di atas, kita juga bisa menggunakan huruf miring untuk notasi vektor. Nah, selanjutnya dalam video ini kita akan menggunakan huruf tebal untuk menotasikan vektor. Selanjutnya tentang perjanjian vektor. Perjanjian yang pertama, arah kanan menyatakan arah vektor positif. Perjanjian yang kedua, arah kiri menyatakan arah vektor negatif. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, ada beberapa catatan yang harus kalian ingat. Poin A, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Nah, di situ ada contoh. Ada vektor A terdiri dari dua satuan, arahnya juga ke kanan. Ada vektor B terdiri dari dua satuan, arahnya juga ke kanan. Itu artinya vektor A sama dengan vektor B. Poin yang kedua, dua vektor dinyatakan tidak sama jika besar sama, arahnya berbeda.
Contoh vektor A. Nah, di situ terdiri dari dua satuan, arahnya ke kanan. Vektor B dua satuan tapi arahnya berbeda. Maka vektor A tidak sama dengan vektor B. Selanjutnya, besar tidak sama, arahnya sama. Nah, di situ ada vektor A dua satuan, vektor B tiga satuan. Vektor A dan B arahnya sama-sama ke kanan, tapi satuannya tidak sama, maka vektor A tidak sama dengan vektor B. Lagi selanjutnya, besar dan arahnya berbeda. Jadi di situ ada vektor A besarnya dua satuan tapi arahnya ke kanan. Vektor B arahnya bukan ke kanan, terdiri dari tiga satuan. Nah, itu artinya vektor A tidak sama dengan vektor B. Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke materi operasi matematik vektor. Jadi yang namanya operasi matematik pasti ada operasi penjumlahan, ada selisih, ada operasi perkalian juga. Nah, kita mulai dari operasi yang pertama, yaitu jumlah dan selisih pada vektor. Poin A, vektor dalam satu garis. Jadi jika ada dua vektor dalam satu garis, nah seperti itu, vektor A arahnya ke kanan, vektor B arahnya ke kanan, maka hasil penjumlahan vektornya adalah hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Selanjutnya, hasil penjumlahan vektor akan kita sebut dengan resultan vektor, lambangnya R. Nah, jadi begitu cara menunjukkan cara menjumlahkan vektor segaris bila mempunyai arah yang sama. Jadi, gimana kalau arahnya ternyata beda? Nah, kita lihat gambar kedua. Misal, ada vektor A besarnya dua satuan, arahnya ke kiri, dan vektor B besarnya tiga satuan, arahnya ke kanan. Nah, kita ingat perjanjian vektor, kalau ke kiri tandanya negatif, kalau ke kanan tandanya positif. Maka jadi di sini kita lihat negatif 2 plus 3 hasilnya adalah 1. Positif atau negatif? Ya, positif 1. Jadi begitu cara menunjukkan langkah-langkah menjumlahkan besaran vektor segaris bila mempunyai arah yang berbeda. Paham kan? Selanjutnya, kita akan menjumlahkan vektor dalam satu bidang. Kita gunakan metode jajar genjang, segitiga, poligon, dan penguraian dan perpaduan vektor. Kita mulai dari yang pertama, yaitu metode jajar genjang. Misalkan kita punya dua buah vektor A dan B akan kita jumlahkan. Vektor resultan kita lambangkan dengan R, yaitu hasil penjumlahan yang diperoleh dengan bantuan suatu bangun. Bangun tersebut dibentuk dengan cara menempatkan pangkal vektor A pada ujung vektor B atau menempatkan pangkal vektor B pada ujung vektor A. Resultan R diperoleh dengan menarik vektor dari titik pangkal ke ujung kedua vektor. Nah, metode ini yang kita sebut dengan metode jajar genjang. Paham? Jadi, kalau mau simpelnya kita tempatkan pangkal vektor A dengan pangkal vektor B, lalu kita tarik garis putus-putus yang sejajar dengan vektor A, lalu tarik garis putus-putus yang sejajar dengan vektor B, lalu kita hubungkan tadi pertemuan antara pangkal vektor A dengan vektor B dengan pertemuan dari titik putus-putus tadi. Sudah deh, terbentuklah resultan dari vektor.
Metode selanjutnya adalah metode segitiga dan poligon. Metode segitiga dan poligon itu mirip, yaitu menjumlahkan vektor-vektor dengan cara menghubungkan dan menggeser vektor kedua pada ujung vektor pertama, dilanjutkan dengan vektor ketiga pada ujung vektor kedua, dan seterusnya secara sejajar dan sama dengan vektor yang digeser, dengan menarik garis pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Nanti akan diperoleh vektor hasil penjumlahan atau vektor resultan yang kita lambangkan dengan R. Jadi itu cara untuk menjumlahkan vektor dengan metode segitiga dan poligon. Jadi simpelnya kita letakkan vektor A. Nah, jadi pangkal ujung, lalu kita arahkan pangkal vektor B pada ujung vektor A, lalu kita tarik garis antara pangkal vektor A dengan ujung vektor B. Seperti itu singkatnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mencari resultan dua buah vektor dengan cara matematis. Jadi, besar resultan dapat dicari dengan cara akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali A kali B cos theta. Nah, jadi A di sini melambangkan vektor pertama, B melambangkan vektor kedua. Lalu theta di sini melambangkan nama sudut. Jadi kita bisa menamainya alfa, beta, gamma, dan theta. Jadi besarnya vektor A plus B, jadi kita bisa cari dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali A kali B cos theta. Jadi kalau kita mau mencari selisih antara vektor A dan B, kita tinggal menggunakan persamaan yang ada di bawahnya, yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat min 2 kali A kali B cos theta. Jadi untuk mencari resultan dan selisih itu rumusnya mirip. Yang membedakan adalah tanda plus dan negatif. Nah, selanjutnya untuk mencari arah resultan vektor. Jadi di sini kita punya vektor F1 dan F2. Di situ kita akan mencari arah dari resultan vektornya menggunakan persamaan sin theta sama dengan F1 per R kalikan sin alfa, di mana alfa adalah sudut yang dibentuk dari F1 dan F2 dan theta adalah sudut yang dibentuk antara resultan vektor dengan F2. Gimana? Kalau misal masih bingung, silahkan dipahami lagi, dibaca lagi dari awal. Pada slide sebelumnya, kalian mendengar bahwa ada kata sin dan cos. Nah, sebenarnya sin dan cos itu akan kita pelajari pada bab trigonometri pada mata pelajaran matematika. Nah, kita akan membahas sedikit tentang trigonometri di pelajaran fisika. Trigonometri adalah sifat istimewa dari segitiga. Jadi di sini misal kita punya segitiga A, B, dan C. Jadi sudutnya kita kasih nama sudut alfa, yaitu sudut yang mengapit antara sisi AC dan sisi CB. Sifat yang pertama adalah sin alfa. Sin kependekan dari sinus. Tulisannya sinus. Sin alfa adalah pembagian antara sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya adalah sisi AB, sisi miringnya adalah sisi AC. Maka sin alfa adalah AB per AC. Selanjutnya yaitu tentang cos. Cos ini adalah kependekan dari kosekan.
Cos alfa adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi samping adalah sisi BC dan sisi miring adalah sisi AC. Jadi, untuk mencari cos dari sudut alfa, kita bagi antara sisi BC per sisi AC. Selanjutnya, untuk mencari tan alfa. Tan adalah kependekan dari tangen. Cara mencari tan alfa adalah membagi antara sisi depan dibagi dengan sisi samping atau AB per BC. Begitu juga untuk mencari kosekan yang merupakan kebalikan dari sin, mencari sekan yang merupakan kebalikan dari kos, dan kotangen yang merupakan kebalikan dari tangen. Nah, di situ juga sudah ada contoh. Misal kita punya segitiga ABC. Sisi AB sepanjang 3, sisi BC sepanjang 4, dan sisi AC sepanjang 5. Jadi, untuk mencari sin alfa, kita tinggal lihat sisi demi, depan bagi miring. Sisi depan dari sudut besarnya adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5. Jadi 3 per 5. Nah, gampang kan? Begitu juga dengan mencari cos tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Bagaimana? Gampang kira-kira tentang trigonometri? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau kita melihat slide sebelumnya, kira-kira mudah tidak untuk mencari nilai sin, cos, dan tangen dari suatu sudut? Sedikit rumit kan? Nah, tapi ada beberapa sudut yang termasuk dalam kategori sudut istimewa yang nilai sin, cos, dan tangennya sudah ditentukan. Jadi, mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat, di situ ada beberapa sudut yang termasuk sudut istimewa. Contoh 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Jadi, pada sudut-sudut yang masuk dalam sudut istimewa, kita tidak perlu lagi menghitung dengan cara pada slide sebelumnya. Kita tinggal melihat tabel, menghafalkannya, lalu menggunakannya saat ada soal. Misal kita mau mencari sin 30 derajat. Kita tinggal melihat tabel, sin 30 adalah setengah. Selanjutnya, misal kita mau mencari cos 45 derajat. Kita tinggal lihat tabel, cos dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Dan seterusnya. Gampang kan? Lebih baik kalian bisa menghafal nilai sin, cos, dan tangen dari beberapa tabel sudut istimewa. Minimal kalian hafal dari 0 derajat sampai 90 derajat. Begitulah sedikit gambaran tentang trigonometri, yaitu penggunaan sin, cos, dan tangen. Jadi kita kembali pada contoh soal tentang resultan vektor. Soal yang pertama, diberikan dua buah vektor gaya yang sama besar, masing-masing vektor besarnya adalah 10 Newton, seperti gambar berikut. Jadi sudut yang mengapit antara dua buah vektor itu adalah 60 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan nilai resultan kedua vektor. Jadi di situ kita punya F1 nilainya 10 Newton, F2 10 Newton, dan sudut antara F1 dan F2 atau kita bisa sebut alfa 60 derajat. Pembahasannya, resultan untuk dua buah vektor yang telah kita ketahui sudutnya, kita langsung saja menggunakan persamaan R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Kita masukkan saja angkanya. Jadi R sama dengan
Akar 10 kuadrat plus 10 kuadrat plus 2 kali 10 kali cos 60 derajat. Kita mendapatkan hasil akar 300. Akar 300 bukan merupakan angka yang paling sederhana. Jadi kita harus menyederhanakannya sehingga menjadi 10 akar 3 Newton. Contoh soal yang kedua. Dua buah vektor kecepatan P dan Q masing-masing besarnya 40 meter per sekon dan 20 meter per sekon membentuk sudut 60 derajat. Tentukan selisih kedua vektor tersebut. Jadi, untuk menentukan selisih dua buah vektor yang diketahui sudutnya, kita bisa menggunakan persamaan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat min 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Nah, nilai F1, F2, dan alfanya kan sudah diketahui. Kita tinggal masukkan saja angkanya. Diperoleh hasil akar 1200. Sekali lagi, akar 1200 bukan nilai yang paling sederhana. Jadi kita harus menyederhanakannya sampai yang paling sederhana sehingga diperoleh hasil 20 akar 3 meter per sekon. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di GC. Selanjutnya tentang penguraian vektor. Jadi, sebuah vektor dapat diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Misal di sini kita punya dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Vektor A bisa kita urai ke sumbu X, yaitu kita beri nama AX. Lalu vektor A kita urai ke sumbu Y, kita beri nama AY. Begitu juga dengan vektor B. Vektor B bila kita urai ke sumbu X, kita bisa beri nama BX. Dan vektor B yang diurai ke sumbu Y, kita beri nama BY. Jadi, bagaimana dengan nilai AX, AY, BX, dan BY? AX bisa kita cari dengan A cos theta. AY bisa kita cari dengan A sin theta. Semua yang diurai ke sumbu X kalikan dengan cos dari sudutnya. BX sama dengan B cos theta. Dan semua yang diurai ke sumbu Y kita kalikan dengan sin dari sudutnya. BY sama dengan B sin theta. Jadi, bagaimana cara mencari resultan dari dua buah vektor itu? Kita bisa menggunakan sigma. Misal kita di sini tulis Rx sama dengan Ax plus Bx. Jadi, semua yang ada di sumbu X kita jumlahkan. Atau kita gunakan tanda sigma. Lalu semua yang ada di sumbu Y kita jumlahkan atau kita gunakan sigma RY. Lalu kita cari dengan rumus akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Jadi semua yang ada di sumbu X kita jumlahkan, lalu kita kuadratkan, dijumlah lagi dengan semua yang ada di sumbu Y atau sigma Ry dikuadratkan. Setelah itu kita akarkan hasil penjumlahan dari Rx kuadrat dan Ry kuadrat. Itu untuk mencari besar resultan dari vektor-vektor yang tadi sudah kita urai. Bagaimana dengan arahnya? Untuk mencari arah vektor, kita bisa gunakan tan theta Ry per Rx atau tan theta sigma Rx sigma Ry per sigma Rx.
Topik selanjutnya yaitu perpaduan dua vektor atau lebih. Untuk lebih jelasnya, kita langsung menggunakan contoh soal. Jadi, diberikan 3 buah vektor, yaitu F1 10 Newton dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. F2 25 Newton tepat berada pada sumbu Y negatif, dan F3 15 Newton membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X seperti gambar berikut. Nah, pertanyaannya adalah tentukan resultan dari 3 buah vektor dan arah resultan terhadap sumbu X. Di situ sudah diketahui bahwa nilai sin dan cos dari tiap sudut sudah ada. Jadi kalian tinggal menggunakan saja dalam pembahasan. Untuk pembahasan, ikuti langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan soal. Langkah yang pertama, uraikan semua vektor ke sumbu X dan sumbu Y kecuali vektor yang sudah lurus pada sumbu X atau sumbu Y seperti F2. Lihat gambar di bawah. Jadi F1 kita urai ke sumbu X jadi F1X yang nilainya adalah F1 cos 30 derajat. Lalu F1 kita urai ke sumbu Y, kita menjadi F1Y yang nilainya adalah F1 sin 37 derajat. Begitu juga dengan F3. Kita ingat lagi bahwa F2 sudah lurus dengan sumbu Y. Jadi tidak perlu kita urai lagi. Vektor yang dalam perhitungan selanjutnya tidak digunakan lagi karena sudah diuraikan tadi, dihapus saja agar lembar jawaban kalian kelihatan lebih bersih. Nah, atau kalau kalian tidak mau menghapus ya tidak apa-apa, terserah kalian, bebas. Nah, jadi kalau dari soal yang tadi kita sudah menyisakan F1X, F1Y, F3X, dan F3Y, juga F2 yang sudah ada di sumbu X. Langkah kedua yaitu kita cari jumlah vektor pada sumbu X. Jangan lupa kanan positif dan kiri negatif. Langkah ketiga juga sama, tapi kita cari jumlah vektor pada sumbu Y. Atas positif, bawah negatif. Lalu kita hitung jumlah komponen vektor-vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini tadi Fx. Jadi kita lihat semua yang ada di sumbu X. F1X ke kanan positif, F3X ke kiri berarti negatif. Maka di sigma Fx kita dapatkan F1 cos 30 derajat min F3 cos 53 derajat. Seperti itu ya. Kita dapat min 1 Newton. Lalu kita cari apa yang ada di sumbu Y. Di sumbu Y kita dapat ada F1Y, F3Y, dan F2. F1Y nilainya positif dijumlah dengan F3Y yang nilainya positif juga, lalu dikurangi dengan F2 yang nilainya negatif karena arahnya ke bawah, lalu kita dapat hasil akhir adalah min 7 Newton. Setelah kita menemukan sigma Fx dan sigma Fy, maka masukkan rumus resultan. Jadi rumus resultan kita adalah R sama dengan akar sigma Fx kuadrat dan sigma Fy kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. Akar min 1 kuadrat plus min 7 kuadrat diperoleh hasil akar 50 Newton. Ini merupakan hasil yang paling sederhana, jadi kita tidak perlu menyederhanakan lagi.
Langkah kelima adalah untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, mencari sudut yang terbentuk antara resultan vektor R dengan sumbu X menggunakan persamaan tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Lalu kita temukan hasilnya, tan tetanya sama dengan 7. Jadi kita tinggal lihat kira-kira sudut berapa yang nilai tan tetanya adalah 7. Kita gunakan arkes tan 7 yang menghasilkan 81,87 derajat. Kita bisa menggunakan kalkulator untuk mencari arkes. Gimana? Ada pertanyaan? Sekali lagi Ibu ingatkan, kalau ada pertanyaan silahkan komen di GC. Selanjutnya tugas. Untuk minggu ini cek Google Classroom ya, karena tugas akan diberikan di Google Classroom. Let's check it out. Oh ya, untuk kata kunci di minggu ini adalah besaran vektor. Jadi itulah materi vektor untuk pertemuan pertama kita. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.